Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel HRS Fox, yang dimana pada pembahasan kita kali ini adalah tentang anatomi fisiologi. Masih berbicara tentang istilah-istilah penting yang harus kita kenali ketika mau belajar tentang anatomi fisiologi. HRS Fox itu adalah merupakan Health Education and Research, fokus pada pendidikan kesehatan dan juga penelitian dalam bidang kesehatan. Pada video kali ini yang akan kita bahas adalah istilah letak dan sikap anatomi, termasuk tentang arah gerakan anatomi. Jadi yang dibahas pada video kali ini adalah juga termasuk arah gerakan anatomi. Arah gerakan anatomi yang dimaksud di sini adalah beberapa gerakan dan apa nama dan istilahnya. Letak ini adalah merupakan mayoritas istilah yang berlawanan satu sama lain. Jadi yang akan saya jelaskan ini adalah berlawanan satu dengan yang lain supaya tidak membingungkan karena banyaknya hafalan-hafalan yang kita buat mengenai anatomi ini. Kita mulai yang pertama, tetapi perlu kami ingatkan sebelum melanjutkan menonton ini bahwa materi sebelumnya juga kita sudah mengupload tentang istilah posisi-posisi anatomi. Silahkan ditonton saja pada video yang lain, ini hanya melengkapi daripada video sebelumnya. Yang pertama itu adalah istilah cephalocaudal. Cephalocaudal itu adalah merupakan posisi dekat dengan kepala. Istilah ini sama dengan istilah kranial. Kranialis itu lebih dekat pada kepala atau bagian kepala. Lalu apa perbedaan cephalo dan kranial? Cephalo itu dia lebih cenderung kepada kepala secara utuh lengkap dengan kulit-kulitnya. Kranial itu lebih cenderung dia kepada tengkoraknya. Akan tetapi posisi kepala dan kranial itu adalah posisi yang tidak bisa dipisahkan, karena cephalo pasti ada kranial dan kranial pasti itu adalah ada cephalo. Perlu kami ingatkan juga bahwa cephalo ini sebenarnya bahasa Latin yang juga kita sadar atau tidak sadar itu yang diadopsi menjadi bahasa Indonesia yang disebut dengan kepala. Karena ini adalah bahasa kepala, cephalo, ya kan? Kemudian ada kaudal. Kaudal itu adalah sama dengan caudalis, lebih dekat pada kaki atau arah gerakan pada kaki atau ekor. Kenapa disebut ekor? Karena kaudal ini juga dipergunakan dalam istilah anatomi pada binatang, gitu kan? Pada hewan maksudnya. Jadi kaudal ini juga dipergunakan pada istilah hewan, seperti pada kuda juga ada kaudal dan dia lebih cenderung kepada arah ekor. Begitupun juga pada ikan misalnya, itu juga ada kaudal, itu berada pada posisi ekor ikan misalnya, gitu. Kaudal itu adalah lebih dekat pada posisi kaki. Nah, cephalo arahnya adalah seperti ini, mengarah ke cephalo. Nah, sementara kaudal dia mengarah ke sini. Itu perbedaan perlawanan antara cephalo dan kaudal. Selanjutnya adalah superficial dan profunda, atau biasa disebut dengan profundus, sama aja. Superficial itu atau dangkal mendekati atau lebih dekat ke atau di permukaan. Contoh, kulit terletak superficial dari ototnya. Memang bahwa yang pasti paling superficial dalam tubuh kita adalah kulit, ya. Jadi superficial itu adalah ke permukaan. Jadi dia lebih mengarah ke permukaan. Sementara profunda atau profundus itu dalam atau menjauhi permukaan. Contoh, yang gambar ini itu ada kulitnya, ya kan? Kelihatan dia punya kulit. Kemudian itu disebut dengan profundus. Dimanapun area yang ada kulit ini, semua pada bagian ini, ketika dia mengarah ke arah kulit, itu disebut dengan mengarah ke superficial. Sementara kalau dia sudah meninggalkan permukaan dan masuk ke dalam tubuh, itu disebut dengan profunda atau profundus. Misalnya ketika masuk
Nah, itu sudah profundus ini, karena dia sudah masuk ke dalam, menembus daripada kulit itu sendiri. Lalu berikutnya adalah ventral dorsal. Ventral itu bagian depan ruas tulang belakang, ventralis anterior lebih depan, venter itu perut, dan anticus itu depan. Kemudian dorsal bagian belakang ruas tulang belakang, dorsalis posterior lebih ke belakang atau dorsum yang merupakan punggung. Kami memperlihatkan gambar tentang istilah dorsal dan ventral. Ventral itu di depan perut, areanya ini. Areanya ini. Kemudian dorsal itu area ini. Dorsal. Nah, pertanyaannya kemudian, ketika dia berada pada manusia, tentu manusia tidak dalam posisi supinasi. Tidak seperti posisi yang ada pada kuda ini, tetapi posisi pada manusia itu adalah seperti ini. Sehingga bagaimanapun bentuknya, namanya ventral dan dorsal, apakah dia berposisi supinasi pronasi, ataukah dia dalam posisi litotomi atau apapun itu, tetap ventral itu adalah di depan perut. Ventral itu di depan perut. Anterior sama, dia di bagian depan, tapi ventral itu dia lebih spesifik lagi, dia ke arah bagian depan dari salah satu organ, ya. Jadi ventral. Kemudian bagian belakang itu adalah dorsal. Ini posterior. Itu ada di bagian belakang itu daripada ventral dan dorsal itu sendiri. Kemudian ada transversal dan longitudinal. Transversal itu melintang, longitudinal itu adalah membujur ke arah ukuran panjang. Ketika saya melakukan potongan misalnya pada ini tarikan daripada pena ini, kalau saya potong seperti ini, itu transversal. Saya potong seperti ini, itu transversal, ini warna kuning. Tetapi ketika saya memotong dengan arah seperti ini, itu arah memanjang, disebut dengan longitudinal. Jadi ketika misalnya ruas panjang yang saya potong, itu adalah longitudinal. Berikutnya adalah plantar dan palmar. Plantar itu atau plantaris ke arah telapak kaki, sementara plantar pedis atau ke arah plantar pedis atau anggota gerak bawah, sementara palmar itu adalah ke arah palmaris manusia atau anggota gerak atas. Plantar itu dia mengarah ke alat gerak atas, sementara kalau dia palmar itu adalah plantar itu adalah alat gerak bawah, sementara palmar itu adalah alat gerak atas. Berarti dia mengarah ke lengan, itu disebut dengan palmar. Ini ke arah palmar, sementara ini adalah ke arah flantar. Nah, itu beberapa istilah penting plantar dan palmar. Saya kira itu yang menjadi pembahasan kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Dan kalau ada pertanyaan silahkan isi pada kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya doakan semuanya sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.